Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini saya akan menyampaikan perihal tentang menyadari di sebalik makhluk itu ada Allah. Pada hakikatnya, semua makhluk yang Allah ciptakan itu telah diliputi oleh zat, sifat, af'al serta asmanya. Intinya, apa yang kita lihat itu semuanya af'al Allah. Contoh, ketika kita melihat tumbuhan, hewan, atau sesama kita, ketika kesadaran kita sudah aktif, pasti kita itu menyadari bahwa di sebalik tumbuhan, manusia, ataupun hewan itu ada zat serta sifat dan af'al Gusti Allah Ta'ala. Contohnya, ketika kita melihat tumbuhan, mata jair kita melihat tumbuhan, tapi kesadaran kita di sebalik tumbuhan itu ada Allah. Sama seperti kita melihat sesama kita. Mata jair kita melihat teman kita, anak atau istri kita, ataupun saudara kita, tapi kesadaran tetap melihat kepada Allah yang telah menciptakannya, karena di sebalik itu ada Allah, ada zat, sifat serta af'alnya yang telah meliputi seluruh makhluk ciptaannya. Maka sadarilah bahwa di seluruh makhluk ciptaannya itu ada Allah. Maka daripada itu, ketika anak kita menyuruh atau anak kita itu marah menuntut sesuatu, kita jangan marah dan jangan pernah membentak, tapi sadari di sebalik anak itu ada zat, sifat, af'al serta asma, karena anak itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Masa harus kita bentak, harus kita marahin? Tapi dengan kesadaran, insya Allah kita akan manut terhadap perintah Allah yang bertajali af'alnya kepada anak kita. Maka di situ kita belajar dan memahami arti kesadaran yang hakiki. Maka jangan pernah terjadi, jangan pernah teralami rasa marah, rasa benci terhadap sesama ataupun kepada tumbuhan, hewan. Janganlah, tapi kita sadari, kita yakini, kita imani, maka akan tumbuh ketakwaan, itu rasa takut kepada Allah. Karena apa? Menyadari dan melihat di sebalik seluruh makhluk ciptaan itu ada Allah. Maka dengan rasa kasih serta sayang, insya Allah keimanan, ketakwaan, ketawidan kita pasti akan mencapai satu titik, yaitu sadar Allah. Karena apa? Karena kita selalu menyadari apapun yang kita lihat, apalagi yang didengar, semuanya adalah zatullah. Maka ketika kita melihat tumbuhan secara mata johir, itu tumbuhan, tapi tumbuhan itu hidup. Karena apa? Di sebalik tumbuhan itu ada zat, sifat serta af'al Allah. Maka sadarilah, tumbuhan juga berzikir dengan caranya dia berzikir. Contoh, tumbuhan atau pohon buah yang rindang, dia berzikir dengan meneduhi manusia yang berteduh. Seperti itulah. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan segala hal permasalahan dalam berumah tangga ataupun perjodohan ataupun perekonomian, sadarilah semua itu adalah pelajaran
semua itu adalah suatu pendidikan menuju kedewasaan dalam menyadari Allah atau perbuatan Allah yang telah mendidik kepada hamba-hambanya yang selalu menyadari eksistensinya di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun menyadari bahwa itu semuanya adalah perbuatan Allah atau Allah. Maka saudara dan saudari dimanapun berada, mari kita sama-sama belajar menyadari di sebalik makhluk itu ada Allah. Dan saya yakin ketika kesadaran telah aktif dan sampai pada titik menyadari, tidak akan terjadi suatu kemungkaran atau pembangkangan terhadap seluruh makhluk ciptaannya, terutama terhadap sesama kita. Saya yakin tidak akan terciptanya rasa benci, dendam, ataupun marah dalam berumah tangga. Ada anak istri, sadari bahwa itu semuanya Allah, perbuatan Allah. Ketika anak kita, istri kita, pacar kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, ketika mereka marah atau menuntut sesuatu, itu karena perbuatan Allah, karena perintah Allah. Maka sadari dan telaah di sebalik perbuatan itu ada suatu pendidikan, yaitu untuk meyakini selalu kepada Allah yang Maha Dekat. Maka sadarilah, jangan pernah kita membangkang, apalagi mengkhianati. Karena apa? Ketika mereka marah sama kita, terus kita terkenalah suatu kebencian, dendam, dan rasa ingin membalas, berarti kita sama dengan benci dan dendam dan ingin membalas terhadap perbuatan mereka itu, sama dengan melawan Gusti Allah Ta'ala. Apa sanggup kita sebagai hambanya, sebagai ciptaannya? Maka janganlah terjadi kepada kita sebagai hamba yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Tapi tetap tebarkan rasa kasih dan sayang kita terhadap sesama, terhadap seluruh makhluk ciptaan Gusti Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Maka dengan belajar menyadari di sebalik makhluk itu ada Allah, sama dengan kita melihat Allah di sebaliknya itu. Karena yang ada di dunia ini semuanya adalah Allah, perbuatan Allah yang akan mendidik kepada si hamba yang selalu berjalan menghadap kepadanya. Karena apa? Di sebalik semua itu adalah suatu pendidikan karakter, pendidikan ruhaniah kita untuk selalu tunduk kepada Allah. Dan semoga kita semuanya mendapat rahmat dan hidayah Allah Ta'ala dan dipahamkan akan ilmu-ilmu rahasianya. Maka marilah kita sama-sama belajar bertakwa, takut hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan selalu menebarkan rasa welas asihnya, yaitu sifat-sifat Allah. Apalagi kita sebagai hambanya yang dimuliakan di muka bumi ini, sebagai khalifah atau wakil ataupun walinya, maka harus senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu menyadari eksistensi Allah di setiap makhluknya, di setiap makhluk-makhluk ciptaannya. Karena yang dilihat oleh mata jahir itu terbatas, tapi dengan mata kesadaran yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, insya Allah akan melihat Allah Ta'ala di seluruh makhluk ciptaannya. Maka dengan itu mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri dan menundukkan jiwa kita hanya kepada Allah, berpasrah diri, berserah jiwa
untuk mendapatkan rahmat dan hidayahnya, maka belajarlah untuk selalu menyadari di sebalik makhluk itu ada Allah. Ketika tertanam rasa takwa atau takut, insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah dan dididik oleh Allah kepada jalan yang diridhoinya itu, yaitu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju kepadanya, lurus kepada Allah, dan menyadari di sebalik makhluk itu ada Allah, ada hakikatnya. Semuanya adalah Allah Ta'ala yang telah meliputi seluruh makhluk ciptaannya. Maka ketika kesadaran kita aktif menuju kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita sebagai hambanya yang dimuliakan akan mendapat suatu keberkahan, yaitu kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan itu sadarilah Allah Ta'ala, belajarlah dengan metode zikir nafas sadar Allah, yaitu menyadari nafas yang keluar masuk. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, Allah memasrahkan segala atribut kemanusiaan kita, yaitu pikiran, nafsu, perasaan, kita kembalikan karena itu milik Allah Ta'ala. Ketika sudah berserah diri, insya Allah nur keyakinan atau cahaya keimanan akan tertanam di dalam batiniah kita. Itulah rahmat dan hidayah Allah ketika sudah memilih hambanya. Cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan saudara-saudari dimanapun berada. Semoga kita selalu dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.